Begitu Anda kerjakan nih, baca misalnya. Anda baca nih, sedang sholat, baca Al-Quran. Begitu sedang baca Al-Quran, bahkan pada permulaan Anda baca Al-Quran, turun langsung kemuliaan dari Allah. Ini kalau sholatnya benar. Seperti saya sebutkan di pertemuan lalu. Terjadi pada, misal, ya, Nabi Zakaria di Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 38-39. Sedang sholat, berdiri dalam sholat, memohon kepada Allah, dikabulkan. Padahal permohonannya itu menurut manusia mustahil. Itu Nabi Zakaria. Umatnya Nabi Muhammad karena keutamaan Al-Quran, Allah sebelum sholat ditunggu langsung oleh Allah mau minta apa ketika dia membaca Al-Quran dalam berdirinya. Begitu Anda baca dalam sholat, lihat hadisnya kunci. Semua riwayatnya sahih, tidak ada perdebatan dalam ilmu hadis dari para ulama dari segi riwayat, tidak ada perdebatan. Ya, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Nabi menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi dua antara salat itu, antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar salatnya sampai detik itu, aku akan kabulkan apapun yang ia minta. Apapun. Ya. Ya Allah haus ya Allah, ya Allah haus ya Allah, Masya Allah. Kirim. Ya Allah sulit ya Allah, mudahkan. Ya Allah A, ya Allah B, ya Allah C. Kalau benar itu dibutuhkan, diberikan. Idza qala al-'abdu, kapan itu terjadi? Permulaannya, lihat permulaannya. Apa kaitan dengan Quran? Lihat permulaannya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seorang hamba berkata dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla. Allah langsung menjawab seruannya itu dengan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Hamadani 'abdi. Hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab afna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba berkata dalam salatnya maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, Allah langsung menjawab seruannya, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan bagian yang ini. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku berkata dalam salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, maka Allah menjawab seruan. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian komitmen antara aku, kata Allah, dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar sampai sini salatnya, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Masalah apapun yang dia minta aku kabulkan. Makanya ketika Anda diminta sholat, perintah sholatnya minta kepada Allah. Minta, mau minta apa? Coba buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-45. Paling kanan, agak sedikit ke bawah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, punya masalah, maka mintakan solusinya kepada Allah. Terima dengan sabar persoalan itu, karena bukan cuma Anda yang punya masalah. Nabi pun yang jelas surganya punya masalah. Masalahnya lebih berat daripada Anda. Tapi ketika diberikan ujian, Nabi tidak pernah mengeluh. Apalagi bikin status. Nabi terima dengan sabar. Kenapa Anda yang bukan Nabi tidak bersabar? Rasul aja sabar. Kenapa Anda yang bukan Rasul tidak sabar? Bahkan yang paling aneh, orang maksiat sabar. Kenapa Anda mengerjakan taat tidak sabar? Sekarang orang banyak menempatkan yang baik bukan pada tempatnya. Sabar itu baik, tapi dipakai dalam pencurian. Kan sering saya contohkan itu. Seorang bos dengan yang baru, ya, muridnya praktek mencuri, rahmukallah. Muridnya mulai mencuri, yang dicuri motor. Karena belum punya banyak pengalaman, otak-atik agak lama. Biasanya 1-2 detik, ini sudah 30 detik belum kebuka. Bos, susah bos. Kata bosnya, sabar terusin. Sabar, Anda bayangkan. Di sekarang orang mencuri, sabar. Orang nonton gosip, sabar. Orang gibah, sabar. Orang berselisih, sabar. Menempatkan sabar bukan pada tempatnya. Jadi kalau pelaku maksiat melakukan sabar, kenapa Anda pelaku taat tidak sabar? Tapi yang paling menarik adalah, lihat baik-baik. Kata Allah, kalau punya masalah, terima dulu dengan sabar, karena aku tidak akan pernah uji hambaku di luar batas kemampuannya. Kalau Anda saya uji, artinya Anda yang mampu melakukannya. Anda bisa mengatasinya. Saya percaya dengan kamu. Allah percaya dengan Anda. Kenapa Anda tidak percaya diri? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menurunkan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Maka ketika diuji sabar, minta solusi. Bagaimana mintanya? Wassalah, dalam sholat. Nah, jadi ketika Allah katakan wasta'inu, ayo minta solusi. Anda mau minta, ya Allah sekarang saya pengen minta. Kata Allah kan dalam sholat. Sekarang saya mau sholat, bagaimana cara mintanya?
maka fi'il amr, kata perintah, dirubah menjadi bentuk talab, permintaan kepada Allah. Awas, ini dahsyat nih. Saking dahsyatnya anak-anak tuh sampai teriak. Wah. Itu kalau diterjemahkan bahasa anak-anak, ayo camkan itu gitu ya. Nah. Tuh, sekali lagi. Lihat sini. Fokus. Kalau Anda ingin merubah bentuk amr, perintah, wasta'inu. Lihat sini. Wasta'in, satu orang. Wasta'inu, banyak orang. Anda ingin merubah kata perintah kepada bentuk permintaan dalam bentuk terus-menerus. Karena orang yang meminta kepada Allah umumnya tidak terputus. Baru minta semalam, pagi-pagi udah minta lagi. Baru pagi minta, duha udah mohon. Baru duha minta, siang udah minta lagi. Nggak pernah putus. Maka bentuk ke dalam bentuk mudhari'. Present, continuous, future. Terus minta. Progresif sifatnya. Rubah ke dalam bentuk fi'il mudhari'. Wasta'inu, maka kalau dirubah ke bentuk permintaan, maka berubah kalimatnya menjadi nasta'inu. Nasta'in. Nasta'inu. Nasta'inu. Tuh. Wasta'inu, ayo minta. Kita mau minta, ya Allah kami minta sekarang. Nasta'inu. Nasta'in. Kepada siapa? Kepada Allah. Hanya kepada Allah? Iya. Yang lain tidak. Saya hanya yakin denganmu ya Allah. Kalau Anda hanya minta pada satu titik saja, titik itu, fokus pada titik itu. Jangan pindah ke yang lain. Titik itu saja, fokus ke sana. Jangan pada yang lain. Ayo, fokus ke sini. Maka robah kalimatnya jadi iyyaka depannya. Kenapa Anda tersenyum? Iyyaka. Ke sini aja, bukan pada yang lain. Hanya kepada Allah saja. Lil ikhtisas di ilmu balaghah. Lil ikhtisas, mengkhususkan pada Allah bukan pada yang lain. Maka tambahkan iyyaka di depannya, setelah itu katakan nasta'inu. Iyyaka nasta'inu, iyyaka nasta'inu. Cuman dalam bahasa Arab, setiap ujung kalimat apapun harakatnya, maka ketika berhenti tidak dibaca harakatnya. Walaupun itu fathah, a, kasrah, i, dhammah, u, maka saat berhenti di titik itu Anda tidak perlu membunyikan ujung kalimatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ujungnya. Anda baca misalnya berhenti di alamina, maka a-nya tidak usah dibaca, in cukup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, in, na-nya nggak bunyi. Makanya Anda tidak akan pernah mendengar sampai hari kiamat berhenti di situ a-nya bunyi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada kan? Sama ini pun nasta'inu. U-nya nggak bunyi, kecuali kalau Anda teruskan. Nah, sekarang saya tanya pada Anda. Di kalimat mana dalam sholat yang ada kalimat iyyaka nasta'in? Ruku atau sujud? Berdiri. Tidak ada orang ruku. Allahu Akbar. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Mustahil. Pasti berdiri. Apa yang dibaca saat berdiri itu? Kalimat iyyaka nasta'in muncul di mana? Digabungkan dengan na'bud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu na'budu? Ibadah. Na'budu itu kami sedang ibadah. Perintahnya fa'bud, sembah, ibadah kepadaku. Nah, yang paling menarik, alhamdulillah. Ini wasta'inu dijawab nasta'in. Ini na'budu, na'budu, na'budu. Apa artinya na'budu? Kami menyembah. Perintahnya fa'bud, fa'bud, sembah. Sembah siapa? Allah, kata Allah, sembah saya. Fa'budni, fa'budni, sembah saya. Fa'budni, kami nyembah, na'budu. Ketika Allah menyebutkan kalimat fa'budni dalam Al-Quran, maka disandingkan dengan kalimat salat. Buka Quran, kembalikan ke surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Begitu menyebutkan fa'budni, tutup dengan ujungnya. Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Dan diakhiri dengan kalimat dzikri, zikir. Jadi ketika Anda membaca Al-Fatihah dalam salat, bukankah itu Al-Quran? Al-Fatihah Al-Quran. Sekarang ketika Anda membaca Al-Quran, ingat dengan Allah. Bukankah dalam salat Anda ingat kepada Allah? Begitu sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawaban Allah? Lihat, Allah berikan anugerah terbaik yang belum pernah Anda dapatkan sebelumnya. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai di sini bacaan ini, masal. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah setiap orang salat di titik ini, dia kemudian manfaatkan itu dengan memohon kepada Allah? Belum tentu.
Karena bahkan ada orang yang tidak memanfaatkan momen itu untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah tunggu mau minta apa, dia nggak minta. Karena itu saat ruku minta lagi doa, saat sujud dikasih lagi minta. Duduk di antara dua sujud minta lagi, dikasih lagi bacaan supaya banyak yang diminta. Tapi ada 4 rahasia dalam sholat. Di antara rahasianya adalah saat berdiri. Ini jarang dimanfaatkan. 1 berdiri, 2 ruku, 3 sujud. Yang keempat sesaat sebelum salam. Itu 4 rahasia dalam sholat. Yang berdiri ini langsung ditunggu. Mau minta apa? Cuman jarang orang minta.